Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa haluma idza massahu sarru jazuma wa idza massahul khairu manuma illal musallin. Allah ya. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Boten wonten tembung ingkang pantes kangge ngawali atur kejawi ngajak dhateng panjenengan sedaya khususipun kula piyambak. Monggo kita sami puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan ingkang kathah sanget dhateng panjenengan saha kula. Langkung-langkung nikmat sehat, nikmat sempat, lan tetep mawon nikmat ingkang paling ageng inggih menika iman saha Islam. Shalawat salam katur dhateng junjungan panjenengan kula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhateng sedaya keluarganipun, para sahabatipun, sumrambah dhateng panjenengan sakula ingkang mawantu-wantu syafaatipun wonten ing yaumul akhir samangke. Amin. Bapak Ibu panjenengan kula tentu kemawon boten lepas saking ingkang pun wastani dosa, salah lan dosa. Wonten ingkang boten kagungan dosa? Bapak Ibu kira-kira dosane kalih amale kathah pundi? Kathah dosane. Mbok bilih yen ngendika kathah dosane iki ada keinginan untuk meningkatkan kualitas keimanan, untuk menutupi dosanya dengan kebaikan. Mila enjing punika kula badhe ngaturaken ada 5 amal yang bisa menghapus dosa. Ingkang sepisan amal yang bisa menghapus dosa itu adalah taubat. Taubat adalah menyesali apa yang pernah dilakukan dan tidak ingin mengulang. Biasanya pun nek tobat jenengan kula niku wonten ingkang pun mestani tobat lombok ngoten nggih. Saniki kapok kepedesen sesuk ora ana goleki. Nah, tobat itu akan diterima sebelum matahari terbit dari barat atau sebelum sakaratul maut. Jadi jenengan kula menika tesih wonten kesempatan untuk segera taubat apabila merasa punya dosa. Sepiro dosa ira, sepiro umur ira, taubatlah kepadanya, dilebur semua dosa, insya Allah. Ya Allah, kita mohon kepada Allah bertaubat atas segala kesalahan dan dosa kita. Insya Allah Allah akan mengampuni. Tinggal sepisan ingkang nomor kalih amal yang bisa menghapus dosa, yaitu istighfar. Istighfar itu yang paling pendek adalah astaghfirullahal adzim.
Kalian merasa banyak dosa, kira-kira satu hari satu malam istighfar berapa kali Bu? Bapak? Wonten ping 100 lebih. Wah subhanallah, Bapak yang lenggah ngajeng sepuh lebih dari 100. Sing paling elek yo ming bar salat ping 3 ping 5. Dadi pinten niku? 5 ping 3 15. Dadi bar salat iki istighfar ping 3 bar wis ora. Ada satu kisah Bapak Ibu. Seorang bakul roti suatu ketika melewati depan masjid. Jalan melewati depan masjid. Kebetulan melihat ada seseorang itu diusir dari masjid karena waktunya sudah malam. Pinginnya orang tadi itu ingin tidur di masjid karena tidak punya atau tidak membawa bekal dan tidak punya sangu. Oleh marbotnya tidak boleh tidur di masjid. Akhirnya disuruh keluar. Kebetulan pada waktu keluar bakul roti tadi melihat di sana atau Pak, nek jenengan purun kula tesih wonten kamar kosong, monggo derek kula ikut saya tidur di rumah saya seadanya. Bapak tadi terus bagaimana? Ya alhamdulillah kula purun. Akhirnya mengikuti bakul roti tadi ke rumahnya. Malam berjalan, jam 2 malam orang yang nginap tadi masih maksud saya mendengar tuan rumah bakul roti tadi sudah bangun dan ternyata dilihat wudhu sholat. Setelah sholat diamali terus oleh orang yang minum tadi, kemudian menyiapkan membuat roti, ngadun roti. Nah sepanjang ngadun roti yang minum tadi juga memperhatikan orang bakul roti kok koyong ngucap, tapi ngucap opo sejak tadi ngadun itu ngucap terus. Akhirnya penasaran, orang yang nginap tadi marani bakul roti, Pak kawit wau kula ngertos jenengan iki kok kados ngucap sesuatu sepanjang jenengan ngadun roti. Apa yang panjenengan lakukan? Bakul roti jawab sambil merebes milih Bapak Ibu. Ngerti ya kisana? Kula niki mbok menawa akeh dosane. Gandeng akeh dosane iki kepinginan kula terakhir niki dereng dikabulke dugi sepriki. Kula kepingin niku sampun dikabulke dening Allah niki kula ndek kepinginan yang terakhir ini sampai detik ini Allah belum mengabulkan. Mungkin saking banyaknya dosaku. Lajeng orang yang nginep tadi bilang, lah keinginan panjenengan niku nopo Pak? Kok sampai jenengan le istighfar begitu sepanjang malam, sepanjang panjenengan ada waktu kok istighfar terus? Itu keinginan panjenengan apa? Gini di sana, saya sudah lama ingin sekali ketemu seorang imam besar, Imam Ahmad Hambali. Udah kepingin ketemu sampai sekarang Allah itu belum mengabulkan. Saya mohon kepada Allah dengan istighfar yang banyak, ya Allah jangan engkau cabut nyawa saya sebelum saya ketemu seorang Imam Ahmad Hambali. Akhirnya apa? Yang ini tadi bilang Allah sudah mengabulkan Pak. Imam Ahmad Hambali itu ya saya. Jadi seorang imam besar nginep di tempat bakul roti dan melihat bakul roti istighfarnya, ya Allah luar biasa. Akhirnya keinginannya dikabulkan. Jadi istighfar di samping menghapus dosa juga bisa mengabulkan apa yang kita minta, karena kita perbanyak istighfar ngelenggono akeh salai. Kemudian yang ketiga, amal yang bisa menghapus dosa itu adalah bersedekah, sedekah. Jadi kalau kita ingin dosa kita diampuni, perbanyaklah sedekah.
bersedekah itu ada waktu yang afdol. Waktu yang tepat untuk bersedekah itu ada 4. Yang pertama, waktu untuk bersedekah itu waktu sehat. Yang kedua, waktu yang tepat untuk bersedekah itu adalah waktu kekurangan. Yang ketiga, waktu kita sangat membutuhkan. Dan yang keempat, itu waktu kepingin kita kaya. Ini waktu yang afdol untuk bersedekah. Banyak orang terlena Bapak Ibu, waktu sehat golek duit wortel, tetapi sedekahnya masih sedikit. Kita ini kalau bisa maaf, kalau teng jamaah iki ngajak ikrar Bu. Nek kalau ngajak panjenengan kira-kira kepareng nirakaken Bapak Ibu? Kepareng? Monggo. Mangkira kula dalam bersedekah kita ikrar wonten nggih. Nyun sewu. Duitku akeh. Monggo. Kurang seru. Duitku akeh. Le sedekah akeh. Duitku sithik. Le sedekah sithik. Orang duwe duit tetap sedekah. Terus seperti kira-kira bisa menindaklanjuti menika? Maaf, umume lho nek mboten piantun Singojayan mboten kok. Umume didik akeh le sedekah sithik, duwite sithik ora sedekah, apa meneh ora duwe duit. Maaf, banyak contoh orang yang senang bersedekah, bisa menghapus dosa pun juga bisa menyembuhkan penyakit yang berat. Kalau kita ingin bersedekah, maaf, saya punya teman, alhamdulillah sekarang masih sugeng sehat. Waktu itu istrinya divonis kanker kandungan, yang dokter harus mengangkat kankernya itu dari kandungan. Berarti tidak bisa mempunyai anak. Suaminya tidak setuju diangkat kankernya karena belum punya anak. Tetapi yang dilakukan apa? Gemar sedekah. Seberapapun yang mereka miliki, dia tetap sedekah. Allahu Akbar, subhanallah, Allah Maha Besar. Sekarang sudah punya putra 2 dan kanker kandungannya hilang. Sekarang putranya 2, alhamdulillah. Hanya gemar sedekah akhirnya bisa mengangkat penyakit. Apalagi apabila kita mempunyai dosa, kita gemar bersedekah. Kita perlu respect matur nuwun dari beberapa jamaah yang sudah berkenan menyisihkan hartanya untuk panti Arwayan ya di Kebir Sewu, yang alhamdulillah sekarang sudah ada 6 yang asrama, dan insya Allah ini juga masih menyempurnakan masjidnya untuk khusus kegiatan anak itu saat ini baru memperkeras halamannya dengan konblok. Dan kemarin saya hanya share lewat status, alhamdulillah sudah dapat separuh dari 178 sudah bisa mendapatkan sekitar 80 meter. Yang kita butuhkan 178 meter. Alhamdulillah ini sudah mulai diterap konbloknya dari bantuan para jamaah yang menyisihkan untuk membantu di panti kami. Sekali lagi dari jamaah Singojayan ada juga, maksud saya adalah matur suwun. Semoga jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah yang membalaskan dengan lebih banyak. Bapak Ibu, jadi bersedekah itu bisa menghapus dosa. Kalau Allah mengatakan ada 4 waktu yang tepat. Waktu sehat, yang kedua waktu kekurangan. Kita masuk akal nih Bapak Ibu, kalau diprotes tentang bulan rokok, Pak,
Anek kekurangan kok kon sedekah iki sing sedekah apa? Sedekah jangan diartikan dengan uang. Ya, sedekah jangan diartikan dengan uang. Orang di harta ya dengan tenaga. Orang di tenaga ya dengan doa. Atau dengan melakukan satu tindakan yang baik, umpamanya nyingkiri watu nang tengah dalan, itu juga sudah sedekah. Apalagi sedekah sing paling enteng tur masuk menyebabkan sehat nopo senyum. Nah, okeh nol senyum nek ketemu sedulur. Jadi kepethuk sedulur iki senyumo, kepethuk karo sing nagih utang. Sing penting nek ora ana apa-apa aja senyum, ndak dikira stres. Nah, jadi senyum juga termasuk sedekah. Waktu kekurangan kita tetap sedekah, apalagi waktu sangat membutuhkan kita tetap sedekah. Saya teringat dengan kisah sahabat Nabi yang bernama Sa'ban. Sa'ban itu merasa apa ya? Kan Sa'ban ini dikisahkan kalau jamaah ke masjid ini nggak pernah terlambat, softnya paling depan. Suatu ketika Rasulullah setiap melihat ke belakang sudah beberapa kali tidak melihat Sa'ban. Kemudian setelah sholat subuh Rasulullah bertanya, saya sudah beberapa kali jamaah kok tidak melihat Sa'ban, padahal Sa'ban ini nggak pernah terlambat, kemanakah? Para sahabat jawab, tidak tahu ya Rasul. Tapi ada salah satu sahabat yang ngacu, saya tidak tahu kenapa Sa'ban tidak berangkat Rasul, tetapi saya tahu rumahnya. Rasulullah terus, ya sebentar lagi saya tolong diantar ke rumahnya. Ada apa ini? Sa'ban kok beberapa kali tidak kelihatan jamaah. Sampai di rumah, itu ternyata rumahnya itu dari masjid sampai ke rumahnya itu jalan kaki. Ini lamanya 3 jam. Kira-kira jamaah mriki wonten mboten sing mlaku sing tindak sekon dalem tekan masjid 3 jam wonten mboten? Wonten mboten Pak? Ora ono, wis buka sudah motor wis telat. Lah ini Sa'ban 3 jam jalan kaki selalu sop yang paling depan. Maka dikala Rasulullah datang ke rumahnya, tanya, yang menemui hanya istrinya, ya istri Sa'ban, saya tidak melihat Sa'ban beberapa kali jamaah ke masjid. Kemanakah suamimu? Istri Sa'ban menjawab, ketahuilah ya Rasul, suami saya sudah meninggal. Tetapi Rasul, saya ini dalam hati masih mengganjal. Suami saya itu waktu akan meninggal ini ngucap 3 kata. Apa itu? Yang pertama, kok cedak. Yang kedua, kok lawas. Yang ketiga, kok sithik. Ini apa ya Rasul maksudnya? Kemudian Rasul kan sudah diberitahu oleh malaikat Jibril. Ternyata Sa'ban itu waktu mau meninggal mengucap 3 kata itu. Yang pertama, kok cedak. Ini karena waktu akan dijabut nyawanya, Sa'ban distelke video pahala yang Sa'ban terima. Nah, melihat video ternyata pahalanya ini datang ke masjid jamaah itu besar sekali. Maka Sa'ban getun bilang, kok cedak omahe karo masjid padahal mlaku 3 jam. Merasa getun, kenapa omahe ora saya adoh? Ini Sa'ban lho. Saya mungkin kula wonten sing omahe nang ngarep masjid ora tau mangkat wonten. Nggih kula sing ajayan ora mangkat kabeh kecuali sing ora. Iya, itu nomor 1. Nomor 2 bilang kok lawas. Sa'ban itu kalau dari rumah karena dingin di sana ini pakai baju 2, yang dalam yang baik, yang luar sing rada elek lawas. Kemudian waktu ke masjid melihat ada orang kedinginan, baju yang di luar dikasihkan kepada orang yang kedinginan. Tapi pahalanya diperlihatkan sebelum meninggal itu diperlihatkan lebih banyak lagi, ya Allah. Maka Sa'ban getun sing diwenehke kok sing elek. Dan yang ketiga bilang kok sithik, karena waktu makan roti ada orang yang kelaparan
yang belum makan 3 hari, roti ini diparuh, sing separuh dikasihkan orang yang lapar tadi, sing separuh dimakan sendiri, diperlihatkan sedekah roti itu tadi. Itu ya Allah ya Rob, pahalanya lebih besar lagi. Maka saban getun kok sithik. Berkaitan dengan bersedekah, maka kalau kita ingin menghapus dosa yang besar, sedekah ya sing akeh. Kemudian yang keempat, ini adalah yang bisa menghapus dosa amal adalah perbuatan baik. Kalau kita punya banyak dosa, kita susuli, kita tutupi dengan perbuatan yang baik, insya Allah akan tertutupi dan terhapus. Dalam beberapa hadis juga sudah disebutkan, susulilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, insya Allah akan menghapus dosa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah amal yang bisa menghapus dosa itu adalah sabar. Sabar, apalagi sabar ditimpa sakit, susah. Kebanyakan kalau diberikan sakit, contohnya lara untu, okeh sing sabar dengan menang, okeh sing dobrosula dengan ngalah, dengan macam-macam. Kalau kita lihat, mesti paling tidak nek lara untu iki malah dodo ngomong tobat tenan nek lara untu niki. Awake kabeh melu ngrasake lara. Bener mboten, Pak? Lah sebetulnya Bu, nek lara untu iki ngrasake kabeh melu lara. Mangan ra enak, ana wong rame nesu, les macam-macam lah. Itu ge lara untu. Maaf, tapi nanti mboten lara untu kok sedina. Jarang. Mungkin setelah diberikan obat terus mari. Nah, kalau kita diberikan sakit tetap sabar, insya Allah akan bisa menghapus dosa. Kita ini diberikan sakit, mungkin tidak ada yang sampai, ada mungkin yang sampai 1 bulan, 1 tahun. Itu belum seberapa dengan Nabi Ayub. 18 tahun diuji sakit, diawali dengan musibah meninggalnya putranya, kemudian sakit ringan sampai sakit yang berat, sampai ditudung pergi oleh masyarakat karena khawatir tidak ketularan, sampai yang terakhir istrinya nggak kuat rawat juga meninggalkan. Kemudian Nabi Ayub memohon kepada Allah untuk bisa disembuhkan penyakitnya. Akhirnya dengan kesabarannya itu saban diluluskan dan akhirnya sembuh. Apa yang masih bisa dikembalikan, hartanya dikembalikan, istrinya dikembalikan, tetapi putranya yang meninggal tidak bisa dikembalikan. Maka ini karena apa? Kesabarannya. Kalau kita sabar menerima ujian dari Allah, insya Allah akan bisa menghapus dosa. Sebenarnya sakit yang diberikan Allah kepada kita ini untuk menguji kita sabar atau tidak. Tapi kadang-kadang di penyakit mimpi pilek terus rana masjid. Alasannya pilek, flu, apalagi bergesi. Saya pernah tak praktekin. Saya itu bergesi malamnya tidak bisa tidur. Betul, saya nggak bisa tidur. Polisian baik, pulau deleng tiang dan pulau bisa ngelempus meri tenan Bu. Iki aku ra iso turu kok sandingku ngelempus. Iki nek aku gendengan malah ora ono manfaate. Akhirnya saya praktekkan yo wis daripada gendengan tak tompone tak nggone salat. Akhirnya tak nggo salat Bu. Tak nggo salat juga usuk tenan kula zikir karena sampai tertidur. Saking kusuk itu tertidur zikir. Ternyata tidak bisa tidur dengan sholat, dengan zikir bisa tidur. Iya. Makanya ada orang masuk Islam hanya melihat orang ngantuk. Betul. Itu ada seorang non muslim luar negeri jalan-jalan. Itu karena apa? Karena nggak bisa tidur. Kalau kamu bisa tidur, kerja yang keras, boleh kesel terus turu. Kerja keras tetap bisa turu. Nek ora iso turu ngombe pil tidur rasa akeh ora iso turu. Kemudian membaca lama nanti ora iso tidur, membaca lama tidak bisa tidur. Akhirnya jalan-jalan pas hari Jumat kok memate sing do Jumatan itu ngantuk.
lentuk. Akhirnya apa? Orang tadi kok aku bukan orang Islam, tapi boleh tidak ya saya masuk masjid? Dicoba, tidak ada yang larang, dia masuk masjid, urung lama tidur. Akhirnya apa? Menyatakan dirinya masuk Islam karena melihat orang Islam ngantuk pada waktu Jumatan. Ngantuk iya nikmat, betul. Makanya yang terakhir sabar, insya Allah bisa menghapus dosa. Contohnya bagaimana? Contohnya nek kena sakit, diuji sakit itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pamane kesandung, pas kesandung, jenengan langsung baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung tangannya diangkat. Alhamdulillah, kukune sek butuh. Nonton niku. Anten mboten sing kesandung wonten kok innalillahi terus alhamdulillah, anten mboten. Tapi itu berlaku untuk dirinya sendiri loh, Bu. Nek ana wong kesandung kok jenengan terus alhamdulillah, oh sulaya niku. Jadi yang ngapunten alhamdulillah itu berlaku untuk dia semen syukuri alhamdulillah ming kesandung ora sampai kukunya copot begitu. Ada ibu yang naik bisnya dulu dadak set. Akhirnya ibu tadi terguling-guling sampai baduke benjut. Ibu tadi juga ngangkat tangannya. Alhamdulillah tidak sampai mati anak yang tadinya berang karena direm bisnya. Alhamdulillah cuman baduke sing berdarah saya tidak sampai mati. Itu begitu. Jadi menghapus dosa adalah kesabaran apabila kita menerima musibah. Insya Allah 5 hal tersebut mari kita coba, kita lakukan, dan sebagai bentuk atau pulau pungkasan saya berikan satu tip untuk satu amalan yang insya Allah apabila kita bisa melakukan itu akan dihisab dengan mudah dan akan masuk surga dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah. Apa amalan yang ketiga? Insya Allah lain waktu kita lakukan, tapi tak cupleke siji amal yang bisa dihisab dengan mudah masuk surga Allah dengan rahmatnya. Siji ngapii marang wong sing ngeleki, loro lomo marang wong sing cetil, telu gelem silaturahmi marang wong sing medhot silaturahmi. Tolong perkara ini menurut jenengan abot nopo enteng? Orang itu jawab itu berarti abot tenang. Umumnya nek ana wong digawe ra nyumbang, ana wong loro ra niliki, giliran kono digawe dadi sumbang mboten, Bu? Ora sumbang, ning sumbang swara. Nah ini yang umumnya, maaf itu tidak umum, tetapi kalau kita bisa melakukan insya Allah akan dihisab dengan mudah dan masuk surga dengan rahmatnya. Semoga kita bisa melakukan dengan baik yang insya Allah kita akan mendapatkan surganya. Allahumma amin. Banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.